Selamat siang teman-teman semua, balik lagi di podcast Sini Cerita. Jadi kali ini kita kedatangan narasumber baru lagi nih, bersama aku Hairun Nisa dan Bapak Hairil Anwar MSI, ya Pak? Iya. Benar. Oke. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menurut aku sangat penting ya, apalagi kita sebagai mahasiswa gitu. Kita kali ini akan membahas gimana sih isu pelecehan seksual ini di lingkungan kampus gitu ya. Mungkin kita bisa mulai langsung ya Pak. Silakan. Bapak nih sebagai ketua PPKS UNEN ya Pak. Ya. Bisa berbagi sedikit nggak Pak, berbagi cerita kepada penonton Ya. di sana apa sebenarnya peran dan tugas Satgas PPKS itu Pak? Oh iya, oke. Terima kasih ya udah diundang di podcast ini ya. Iya Pak, Oh, kita ini juga makasih. luar biasa ini. Yang jelas Satgas PPKS ini adalah sebuah satuan tugas yang berupaya melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Ya, Pak. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri tahun 2021 nomor 30. Tetapi sekarang Satgas PPKS ini sudah berubah jadi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi. Jadi bukan hanya kekerasan seksual, tapi 6 bentuk kekerasan di perguruan tinggi. Sesuai dengan Peraturan Menteri yang baru nomor 55 tahun 2024. Nah, jadi perannya itu adalah melakukan pencegahan dan penanganan. Pencegahan itu berupa preventif, ya, melakukan sosialisasi, sosialisasi dan pengenalan terhadap keberadaan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di perguruan tinggi. Itu dalam sifatnya yang preventif. Kalau sifatnya yang penanganan, ya melakukan apa yang sudah terjadi dan ada laporan dari pelapor terhadap Satgas, itu yang ditangani oleh Satgas, ya, melakukan investigasi apakah itu betul kekerasan yang dilakukan atau yang menjadi korban itu mendapatkan kekerasan, gitu kan. Nah, jadi itu yang dilakukan, menginvestigasi melalui pembuatan berita acara pemeriksaan, kemudian melakukan BAP itu kepada pelapor, kepada saksi, dan kepada terlapor. Oke. Ya, dan itu nanti akan dibuatkan rekomendasi kepada pimpinan kalau memang itu hasil pemeriksaan itu terjadi kekerasan. Rekomendasi itulah nanti yang akan dijalankan oleh pimpinan. Apakah itu dalam bentuk pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 55 tahun 2024. Kalau untuknya mahasiswa itu diberlakukan sesuai dengan Peraturan Menteri itu, termasuk juga untuk tendik, untuk ASN, untuk dosen, itu diberlakukan peraturan itu. Berarti setiap kampus punya PPKS gitu Pak? Ya, setiap kampus ada PPKS-nya. Sekarang tidak lagi PPKS ya, tapi PPK Perguruan Tinggi. Oke. Jadi sekarang tidak PPKS, karena PPKS itu hanya bagian kecil dari permen yang baru ini. Dari PPK 2024 nomor 55 itu ada 6 bentuk kekerasan. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, intimidasi dan diskriminasi, dan yang ke-6 itu kekerasan dalam kebijakan. Berarti cakupannya lebih luas Lebih sekarang ya luas, Pak? jadi bukan hanya kekerasan seksual gitu. Nah gitu. Kalau misal dari sudut pandang Satgas sendiri tuh Pak, kenapa perlu gitu? Kenapa perlu sekali Satgas ini ada gitu di lingkungan kampus Pak? Kenapa harus ada gitu Pak? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali. Ini kita kan terdiri dari berbagai, ada jumlah mahasiswa kita berapa sekarang ya? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Banyak Ada banget. sekitar 40.000 orang Wah, banyak ya dari Pak. berbagai
daerah, dari berbagai etnis, ras, suku, agama, gitu kan. Dan dari 40.000 lebih kurang itu menurut pandangan menteri ke pemerintah itu rawan terjadinya bentuk kekerasan. Pertama sekali itu ya kekerasan seksual ya, di awal-awal peraturan itu ya, hanya kekerasan seksual karena rawan sekali terjadi. Ternyata dalam perkembangannya bukan hanya kekerasan seksual, tapi seperti tadi kekerasan fisik, tawuran, perkelahian, kemudian kekerasan yang mengakibatkan kerugian kepada korban gitu. Kemudian yang psikis, yang mengakibatkan tekanan psikologis, ya, kejiwaan dari si korban, pokoknya. Kalau perundungan, kita sama tahu bagaimana bentuk perundungan itu terjadi di lingkungan kita perguruan tinggi. Jadi pertimbangan-pertimbangan itulah yang menyebabkan pemerintah memandang pentingnya peraturan khusus, peraturan menteri tentang kekerasan di perguruan tinggi. Bukan hanya untuk UNAN, tapi untuk seluruh perguruan tinggi. Kalau misal fokus ke isu pelecehan seksual tadi ya Pak, menurut Bapak sebagai ketua Satgas sendiri, ada nggak hubungan terhadap isu pelecehan seksual terhadap kualitas pendidikan kita sebagai mahasiswa gitu? Ya jelas, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh gitu. Ya? Iya Pak. Kalau misal ada nggak Pak Bapak dapat kasus gitu kan yang ditangani oleh Satgas sendiri? Udah sampai maksudnya mereka itu Bapak sendiri tuh cuman mengadvokasi atau memberikan sanksi atau gimana Pak? Boleh dijelaskan lebih lanjut? Iya, kami selain kami melakukan pemeriksaan BAP dan rekomendasi, sanksi itu nanti kan pimpinan yang berikan ya. Setelah yang penting dari situ itu adalah bagaimana keberlanjutan, kalau mahasiswa bagaimana keberlanjutan pendidikannya. Satgas berupaya menjamin keberlangsungan pendidikan dari korban, ya, menjaga keberlanjutan itu dalam bentuk pendampingan, ya, pendampingan secara psikologis. Korban-korban pelecehan itu umumnya kena psikologisnya, apalagi kalau dia sudah diketahui oleh pihak umum. Tapi yang jelas Satgas menjaga kerahasiaan korban, ya, menjaga kerahasiaan pelaku, menjaga kerahasiaan saksi-saksi. Jadi kalau umpamanya terjadi itu, ya, terjadi ada pelecehan, jangan segan-segan melapor ke Satgas. Ada formnya nanti di Satgas melalui Instagram itu ya. Jadi itu dia sangat-sangat berdampak kepada psikologis korban. Pernah ngelihat ini nggak Pak, kasus emang secara langsung emang gara-gara kasus tersebut dia ya proses kualitas belajarnya menurun, terus habis itu jadi nggak mau kuliah atau gimana? Melihat dampaknya ya, bukan melihat kekerasannya ya, karena itu tidak bisa dilihat. Iya, pelaku dan korban ya. Jadi dari beberapa korban itu ada yang ngancam bundir. Coba bayangkan kalau dia udah mengancam bundir, tingkat stresnya udah tinggi itu. Artinya kepercayaan diri, kepercayaan kepada dirinya, kepercayaan kepada masyarakat. Orang tidak melihat kepada dia, cuma wajah aja yang kebetulan mengarah ke dia. Dia udah merasa, oh saya dilihat orang karena perbuatan saya gitu. Itu pertama. Yang kedua, ya, di dalam kasus seperti itu proses pembelajaran, proses pendidikannya terganggu. Artinya itu akan mengganggu, ya, mengganggu kualitas perkuliahannya, gitu kan. Ada kasus seorang mahasiswi, karena kasus ini udah berjalan dan dia tak konsentrasi datang ke kampus. Datang doang. Datang dan kuliah. Kuliah aja. Iya. Tapi kayak udah kosong aja gitu Pak? Ada yang kosong, ada yang mentalnya kena gitu kan. Ya yang seperti tadi, bundir tadi itu. Jadi sangat berpengaruh. Makanya kita bukan hanya Satgas,
Tetapi seluruh sivitas akademik kita harus anti kekerasan. Ya, bukan hanya kami di Satgas, tapi Anda sebagai mahasiswa, Anda semua, ya, penonton yang ada di sini, ya, harus ikut. Ya, betul. Ya, harus ikut bersama-sama Benar. untuk jangan terjadi kekerasan di perguruan tinggi, khususnya di Universitas Andalas. Kan tadi banyak tuh ya Pak yang termasuk pelecehan seksual. Kita bisa verbal dalam bentuk apa. Kalau misal secara daring itu termasuk nggak Pak? Kayak misal komentar di medsos tuh, ininya gitu. Maksudnya komentar yang tidak senonoh itu termasuk pelecehan seksual nggak Pak? Ya, dia dikatakan kekerasan ketika yang menerima itu merasa nggak nyaman. Ya, dengan chatting seperti itu ya, dia menerima nggak nyaman itu. Itu masuk ya Pak? Iya, masuk kepada kekerasan verbal itu. Silakan aja nanti kalau ada yang seperti itu, teman gitu ya, kawan atau siapa, kita udah kasih penjelasan, saya nggak senang dengan itu tapi masih berlanjut gitu, itu bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan dan bisa dilaporkan Pak? Bisa dilaporkan ke Satgas gitu. Benar. Kalau kita berbicara tentang isu pelecehan seksual ini kan sangat identik sama perempuan. Banyak yang mengidentikan, maksudnya korban selalu berkaitan dengan perempuan dan segala macam. Padahal semua kalangan bisa aja kena kan Pak? Menurut Bapak gimana? Kalau misal laki-laki nih yang jadi korban, kan sangat, misal orang-orang tuh beranggapan, ngapain lah ngadu cowoknya, maksudnya kuat lah, bencong lah gini-giniin. Itu menurut Bapak gimana? Laki-laki bisa juga kan jadi korban? Semua kita bisa terkena kekerasan seksual. Oke, antara sesama laki-laki, oke. Kalau dia udah merasa dikerasin, itu termasuk kekerasan seksual. Lain ceritanya kalau hubungan mereka konsensual, biasa-biasa saja, aman gitu kan, mereka nggak ada persoalan. Tapi kalau ketika dia sudah merasa dikerasin, itu masuk kekerasan. Jadi kekerasan seksual itu bukan hanya perempuan. Ya, korbannya hanya bukan perempuan, tetapi laki-laki juga. Itu mitos, itu hanya kekerasan seksual hanya perempuan itu kan. Tapi pernah ada yang lapor juga ke Satgas korbannya laki-laki Pak? Ada. Dan itu sudah direkomendasikan ke pimpinan. Oke. Nah, kalau Satgas nih kan ada berbagai macam bentuk pengaduan ya Pak. Gimana kita sebagai pelapor gitu, Bapak sebagai Satgas gitu, kita bisa Bapak bisa menjamin kerahasiaan dan keamanan itu gimana Pak? Biar kita nggak takut gitu untuk melapor. Iya, yang pertama, kalau ada laporan masuk ke Satgas, itu Satgas menindaklanjuti ya. 2x24 jam harus sudah ada tindak lanjut dari Satgas. Dan kami Satgas akan melakukan investigasi terhadap yang pelapor gitu kan. Dan jaminannya itu adalah etika kami di Satgas. Tidak akan mempopulis siapa pelapor, siapa saksi, siapa korban, dan siapa terlapor gitu. Berarti emang tertutup banget. Tertutup, dan kami Satgas bekerja senyap dalam kasus ya, ketika ada kasus. Tetapi ketika ada sosialisasi kami GBR gitu kan, melakukan berbagai upaya untuk sosialisasi dengan GBR PPKS Unan. Kalau misal Bapak udah ngejalanin praktik Satgas ini udah lama kan tugasnya, terus gimana Pak? Adakah tantangan dalam menjalankan tugas tersebut? Maksudnya kayak apakah dari budaya mahasiswanya yang kayak belum aware sama isu pelecehan seksual ini, atau misal kayak si pelakunya sulitkah diberikan sanksi regulasi dari kampusnya seperti apa? Ada nggak tantangannya Pak? Iya, kalau masalah regulasi sudah ada semua gitu kan, udah jelas lengkap gitu kan. Ya tantangannya ketika kita butuh waktu yang tidak terbatas. Kadangkala dalam sebuah laporan itu, ketika kita mem-BAP itu banyak saksi yang kita butuhkan. Dan sekali mem-BAP itu memakan waktu yang panjang. Dan itu
tidak berbatas waktu. Bisa kami kerja malam, bisa kerja di kampus, bisa kerja di luar kampus untuk menjaga kualitas pekerjaan Satgas itu. Kemarin ada kasus kami bekerja di luar kampus dan itu di sebuah pokoknya tempat yang tidak diketahui oleh pihak kampus karena korban tidak mau dia diketahui sebagai pelapor, saksi tidak mau dia diketahui oleh pihak kampus sebagai saksi gitu kan. Jadi kami lakukan investigasi di luar kampus. Hanya yang tahu kami Satgas dan korban dan saksi, itu saja. Kecuali kalau umpamanya nanti yang lain tahu, berarti ini para saksi atau para korban yang mulutnya los gitu kan. Tapi kalau kami di Satgas itu terjamin kerahasiaan para pelapor, para saksi dan para pelaku. Ada yang sampai beberapa tahun gitu nggak Pak baru selesai gitu? Kalau targetnya itu 1 bulan per kasus selesai gitu. Tapi kenyataannya karena butuh banyak ada saksi yang banyak itu satu saksi aja kadang kita 5 jam Ini nanya mem-BAP-nya itu. Nah dari saksi A pokoknya kita mem-BAP, dia nyebut nama seseorang, langsung kita buru itu, kita catat, kita minta nomornya, kita jadikan dia target berikutnya untuk jadi penambahan data berkaitan dengan kasus itu. Itu prosesnya memang panjang. Panjang prosesnya itu. Idealnya memang 30 sesuai dengan 30 hari sesuai dengan peraturan menteri. Tapi kenyataan di lapangan itu beda. Oke. Menurut Bapak nih hal-hal kecil seperti apa yang Bapak harapkan kepada mahasiswa untuk bisa menciptakan lingkungan yang aman di kampus gitu? Hal kecil, ya itu tadi. Kita jaga kampus kita, ya. Kalau istilahnya lawan kekerasan dengan satu suara, ya, seperti itu. Sederhana sekali, sama-sama kita semua terlibat dalam pencegahan kekerasan itu. Ke 6 bentuk kekerasan yang disampaikan dalam peraturan menteri itu. Mari kita stop kekerasan, apapun bentuk kekerasannya, kita stop. Kita stop, kita saling jaga bersama, ya, dan satu suara untuk melawan kekerasan. Emang semuanya harus terlibat gitu. Semuanya terlibat, bukan Satgas saja, bukan pimpinan saja, bukan hanya dosen, bukan mahasiswa, tapi semuanya kita harus bersatu gitu kan. Oke Pak, yang terakhir mungkin ya Pak, harapan Bapak sebagai Ketua Satgas PPKS UNAN kepada sivitas akademik sama khususnya kami ke mahasiswa gitu dalam pencegahan ini, selain kayak misal tadi bersatu apa gitu, apakah terbukalah guys, jangan takut melapor gitu, apa harapan Bapak? Oh iya itu harapannya itu. Kalau memang ada kasus terbuka datang, iya. Silakan buka Instagram Satgas PPKS UNAN, ya, di sana ada form pelaporan gitu kan. Sekecil apapun kekerasan yang Anda alami, siapapun yang mengalami, silakan lapor. Ya, benar. Silakan lapor. Dan harapan kami yang paling di Satgas itu tidak ada kekerasan di perguruan tinggi Universitas Andalas. Itu harapan kita. Artinya Universitas Andalas itu adalah kampus yang nyaman, aman untuk siapa? Untuk kita semua. Memperoleh ilmu pengetahuan, ya. Iya kan? Benar-benar. Ya, jadilah Universitas Andalas itu sebagai kawah candera di muka yang aman dan nyaman gitu kan, supaya menjadi manusia-manusia yang berkarakter, manusia yang berkualitas. Gitu. Mungkin dari aku sekian sih Pak. Bapak ada mau nyampaikan pesan tambahan? Ya. Dari Nisa udah Pak? Cukup. Ya, pesan tambahannya sama yang tadi, jangan takut. Jangan takut guys. Jangan takut untuk melapor kalau Anda menjadi korban
kekerasan. Silakan buka Instagram Satgas PPK atau Satgas PPKS Universitas Andalas. Di sana ada G-Form. Daftarkan laporan di sana. Karena semua juga aman guys, akan terjamin gitu Iya. keamanannya. Ya kan Pak, Ya, jadi nggak ya. perlu takut. Nggak perlu takut. Semua rahasia Pak, Semua rahasia. Semua rahasia. Aman. aman. Ya. Oke. Oke. Mungkin cukup sekian dari aku sebagai host di sini dan Bapak Ya. Hairil Anwar sebagai Ya. Ketua Satgas PPKS Unan. Ya. Tadi seperti yang udah didengar ya teman-teman, harapan aku juga sama seperti Ya. Bapak, kita sebagai mahasiswa semua bergerak lah ya Pak Ya, untuk ya. menjaga lingkungan kampus kita agar menjadi tempat yang aman untuk memperoleh ilmu pengetahuan, benar ya Pak? Ya. Dan jangan takut teman-teman kalau teman-teman menjadi korban atau teman-teman punya teman gitu yang jadi korban juga, tolong arahkan untuk melapor ke Satgas PPKS Ya, Unan, karena semua insya Allah akan terjamin aman Ya. dan rahasia. Ya. Oke. Oke. Terakhir sedikit lagi. Boleh Pak, Mari silakan Pak. kita tutup dengan ini ya. Apa, Pak? Ikuti saya Oh, ya. boleh. Siap. Oke. Mari stop kekerasan. Stop kekerasan, Ya, saling jaga. saling jaga, Satu suara satu suara, lawan kekerasan. lawan kekerasan. Stop kekerasan, saling jaga, satu suara lawan kekerasan di Universitas Andalas.